Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Perawan Kebaya Putih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sembilan kidana yang ada di sana sudah mereka bakar habis. Namun, di penglihatan batin Ucup, ia melihat Adi tengah menghampiri kidana. Pertemuan keduanya terjadi tak jauh dari mobil Raffi di parkiran. Benar-benar dekat dari perbatasan hutan tua dan desa Kahuripan. Merinding, celaka. Ucup yang masih ngos-ngosan parah dan tubuhnya pun kuyup keringat sengaja berseru. Namun ia sama sekali tak menghasilkan suara dari ulahnya. Hingga yang ada dia melangkah sempoyongan menghampiri Raffi. Ella segera siaga menangkap Ucup menggunakan kedua tangannya. Namun dengan cepat Asi yang cemburu menarik Ella kemudian membantingnya. Innalillahi wa innalillahi raji'un. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lirih Ella kesakitan. Punggungnya seolah patah setelah menghantam akar besar di sana. Untung ular sanca besar dan memang gemoy menjadi tempat melanjutkan dirinya terjatuh. Ia awalnya Ella merasa terbantu dengan keempukan ular-ular di sana. Namun, setelah Ella sadar dirinya malah tengah ada di atas tubuh ular, Ella histeris dan buru-buru lari mendekap punggung Ucup. Sebenarnya, kuntilanak Yuli juga tak tinggal diam. Tadi mama dari Ucup itu refleks menghantam kepala Asi sekuat tenaga. Tak terima calon menantunya yang cantik jelita malah diamuk Asi. Akan tetapi bersama doa yang terucap dari Ella, kuntilanak Yuli juga merasa kepanasan layaknya Asi. Raffi yang melihat ketulusan antara Ucup dan Ella jadi tidak tega. Dari Ella yang begitu manja kepada Ucup, sementara Ucup juga selalu memanjakan Ella di tengah segala kekurangannya. Tentu saja Ucup tipikal pendiam, serius, dan memang kriteria lelaki idaman Ella banget. Beda dengan Adi, yang tetap tidak bisa membuat hati Ella tersentuh. Meski Adi sudah bucin akut kepada Ella sejak kecil. Sambil mengelus-elus pipi kanan Ella tanpa sedikit pun menatapnya, Ucup jadi sibuk menghela napas. 9 dukun tadi palsu. Mereka cloningnya, sementara yang asli melarikan diri. Perlahan tapi pasti ia menoleh dan membuatnya menatap kedua mata Raffi. Ternyata pemuda itu masih memperhatikan interaksi manisnya dengan Ella, mengenai dirinya yang tidak bisa berkata tidak di setiap Ella mau. Termasuk ini, ia tak mungkin melarang Ella nempel di punggungnya meski ia sedang sangat lelah. Adi, dia di depan. Ucup masih belum leluasa untuk sekedar berbicara. Namun kabar yang ia sampaikan sudah menarik perhatian Raffi maupun Ella. Fatalnya, lanjut Ucup, makin membuat kedua rekannya penasaran. Dia bertemu Kidana, namun aku pastikan murni untuk bertanya. Di depan mobil kita nggak jauh dari perbatasan, Adi datang sendirian. Namun aku juga melihat Opa Heles, Om Rian dan juga Om Amir sedang datang. Opa bawa 2 orang ajudan dan Om Al sibuk menghubungi ponsel kita. Lanjut Ucup yang kemudian menggendong Ella. Sadar tenaga Ucup tak seberapa, Raffi juga turut membantu. Apalagi tampaknya Ella sudah tak mau berbagi Ucup dengan Asi, hingga Ella sengaja terus menempel ke Ucup. Bagaimana denganku? Tegas Asi marah. Kau bahkan tak tahu mana dukun aslinya, balas kuntilanak Yuli marah ke Asi. Marahin aja marahin, tabok sampai belok kepalanya. Mana tahu habis itu dia jadi ingat beneran, ingat ke suami aslinya, batin Ella, hingga Raffi yang mendengarnya ingin mengakak. Ucup berdehem kemudian menghela napas panjang. Di hutan ini, orang yang telah menjadikanmu tumbal, tiap akan mereka sungguh sedang ada di sini.
Asi mengernyit serius. Sementara, mengenai janjiku, lanjut Ucup mendadak tak kuasa berbicara lantaran jemari tangan kanan Ella membekap mulutnya. Jangan, aku mohon jangan, isak Ella sambil memendamkan sebelah wajahnya di wajah Ucup. Lagi-lagi, Ucup menghela napas. Dengan suara lirih ia meyakinkan Ella bahwa dirinya tetap harus menepati janjinya. Ucup, Ella merasa sangat berat dan sampai sesegukan. Tagih janjimu. Setelah kamu benar-benar bisa menghabisi dukun itu hingga akhir, meski tanpa harus melakukannya pun, asal kamu sudah melakukannya, yang namanya janji bahkan sumpah akan membawa pemiliknya menembus. Tegas Ucup penuh keseriusan. Cup, lirih Ella makin terseduh-seduh. Jangan khawatir, calon suami aslinya benar-benar masih hidup. Sekarang yang terpenting, dia wajib balas dendam ke mereka yang sudah menumbalkannya, agar dia bisa pergi dengan tenang, bisik Raffi sambil mengusap punggung Ella. Ella yang menyimak memang merasa alasan Raffi masuk akal, namun rasa takut kehilangan itu tetap ada. Rasa yang amat sangat menyakitkan, tahu banyak luka basah yang malah terus dikorek. Mah, antar dia, lembut Ucup kepada sang mama. Mama masih ingin sama kamu, Cup, ucap kuntilanak Yuli. Jemari tangan kanannya yang dihiasi kuku-kuku runcing warna hitam meraba wajah tampan sang putra. Detik itu juga butiran bening berjatuhan di pipi Ucup, hingga yang melihatnya juga tak kuasa untuk tidak menangis. Apakah apa yang kalian katakan bisa dipercaya? Ragu Asi. Raffi yang sadar, kuntilanak Yuli langsung emosi ke Asi, sengaja berkata, sabar, Mama Ucup otaknya dia masih transmigrasi dan sengaja disesatkan oleh pembunuhnya. Jika tidak begitu, tak mungkin ada arwah penasaran yang justru sibuk balas dendam ke orang tak bersalah. Sementara, pelakunya justru bebas tanpa beban. Namun aku berharap kamu akan menemukan calon pengantinmu yang asli, karena sudah bisa dipastikan dialah laki-laki yang sangat kamu cintai. Apalagi setauku dia juga sangat mengharapkan kehadiranmu. Hanya saja, untuk bisa kembali bersama minimal kamu harus menuntut balas ke mereka yang sudah menumbalkan kamu. Serius Ucup kepada Asi. Dia juga mengabarkan bahwa di penglihatannya ada laki-laki di kursi roda yang perlahan bisa menggerakkan tubuhnya. Iya, itu laki-laki yang terus memanggil nama Asi, pikir Raffi. Perpisahan itu sungguh terjadi. Kuntilanak Yuli membawa Asi pergi dari sana sambil berlinang air mata, lantaran tak rela harus berpisah lagi dengan sang putra. Di lain sisi Asi jadi menerka-nerka. Asi bingung, sebingung-bingungnya. Apalagi selama ini yang ia lakukan hanyalah mencari sang pengantin. Terus begitu meski sebelumnya ia sudah mendapatkan banyak pengantin. Pengantin asliku sebenarnya siapa? Dia masih hidup dan menghabiskan waktunya di kursi roda. Apakah ini bisa dipercaya? Pikir Asi kaget lantaran kuntilanak Yuli mendadak melemparnya. Teriak Asi. Diteriaki Asi, kuntilanak Yuli tak kalah kaget. Ia yang awalnya akan pergi jadi ikut turun untuk menghampiri sekaligus menolong Asi. Oh, tadi kamu melamun ya? Makanya jangan suka melamun. Takut ada dukun yang memanfaatkan kamu dengan keras membuat ingatan kamu transmigrasi, ucap kuntilanak Yuli. Asi yang terlanjur kesal langsung melirik sini serekan dadakannya. Namun ia yang tetap meringkuk dan tak menerima uluran kedua tangan kuntilanak Yuli. Dikejutkan oleh rintih tangis seorang wanita tua. Itu memang Ibu Rati. Ngesot dan terus begitu meski sangat pelan. Ibu Rati lakukan di tengah keadaannya yang makin awut-awutan. Kuntilanak Yuli yang sudah kurang merawat diri di mata Raffi saja masih jauh lebih rapi ketimbang keadaan Ibu Rati yang sekarang. Masa dia, batin Asi, yang merasa sakit hati luar biasa hanya karena melihat Ibu Rati. Kenapa dadaku terasa sangat sakit? Batin Asi sambil memukul-mukul pelan dadanya. Di lain sisi,
Randy yang awalnya mirip patung perlahan tapi pasti bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, Asi masih ia sebut dan perlahan membuat bibirnya yang bergerak, menghasilkan suara. Meski suara yang ia hasilkan benar-benar masih lirih. Entah apa yang terjadi. Kenapa Ki Danang bisa menciptakan banyak cloningan? Kekuatan dari mana? Sementara keris Ki Danang saja sudah dipegang Raffi, keris Ki Danang tak lagi menancap di tanah. Ucup terus berpikir sekaligus merenung serius. Ucup yang masih menggendong Ella merasa janggal pada kekuatan Ki Danang. Pasti ada penyebabnya, karena di penglihatan mata batin Ucup, selain yang sedang berhadapan sekaligus mengobrol dengan Adi, masih ada Ki Danang yang lain. Ada yang pulang ke rumah, ada juga yang menghampiri kebersamaan Asi dan Yuli yang sedang bersama Ibu Rati. Benar-benar terlalu banyak Ki Danang. Atau karena kekuatan Asi, tumbal-tumbal yang Asi dapatkan dialihkan buat jadi kekuatannya. Dengan kata lain, Ki Danang hanya memanfaatkan pemberi tumbal. Karena bukannya untuk pemberi tumbal, hasilnya malah dinikmati sendiri. Komentar Ucup. Soalnya kalau aku lihat rumah makan raja keadaannya benar-benar hanya tinggal nama, karena yang masih ada pun terancam tutup. Arwah-arwah yang jaga di sana malah rusuh, bukannya narik pembeli seperti sebelumnya. Lanjut Ucup kepada Ella dan Raffi yang masih menyikapinya penuh keseriusan. Jadi beneran rumah makan raja pakai pesugihan semua. Penampakan-penampakan di sana yang sempat kita bahas sama guna-guna ke restoranku murni ulih mereka. Komentar Ella yang menatap Ucup dengan sangat penasaran. Lah, jadi sampai sekarang kamu gak ngeh kalau mereka pelakunya? Kamu lah, otakmu isinya cuma Ucup sih, jadi ribet urusannya. Jawab Raffi. Serius? Aku beneran gak ngeh, termasuk yang teror kebaya putih itu. Berarti Pak Dadang dan Ibu Rati, iya kan nama pemilik warung makan raja itu, Ibu Rati dan Pak Dadang. Mereka sudah beberapa kali masuk koran, majalah, bahkan televisi berkat usaha kuliner mereka. Oh, ternyata nggak belaka. Ucap Ella benar-benar ngeh. Ucup berangsur berhenti melangkah hingga Raffi juga buru-buru mengimbangi. Raffi yang sempat kebablasan melangkah, buru-buru mundur. Cup, lah, kamu tahu aku ketakutan. Ini kita beneran hanya bertiga. Bala bantuan belum datang. Meski Raffi kerap berkeluh kesah, Ucup tetap menanggapinya penuh keseriusan. Terlalu banyak Ki Danang, sementara bala bantuan kita entah akan sampai kapan. Fatalnya ini kayaknya sudah malam, sudah pukul 6:30 petang. Sergahnya. Waktu memang seolah berputar sangat lambat semenjak mereka memasuki hutan tua. Padahal, melangkah 3 langkah saja dirasa Raffi yang ketakutan, sampai harus membuat pemuda itu membuang waktunya secara berjam-jam. Masalahnya, di penglihatan aku, Hadi dibawa oleh Ki Danang. Ini gak bisa dibiarkan. Meski Asi dan Mama juga disamperin Ki Danang. Kemungkinan Ki Danang menggagalkan balas dendam Asi ke Ibu Rati sangatlah besar. Dengan kata lain, perjuangan kita memusnahkan 9 Ki Danang yang sepertinya masih menjelma Ki Danang maupun diawet sangat sia-sia. Namun, kita tetap harus lebih memprioritaskan Adi. Jangan sampai Adi kena pengaruh Ki Danang, apalagi sampai Adi minum terlebih makan pemberian Ki Danang. Itu akan fatal. Serga Ucup berbicara panjang lebar. Lagian, ngapa sih si Adi kerok kesini-sini? Sebal Ella mendadak tantrum. Dia nyariin kamu. Dia takut kamu kenapa-napa. Ini telinga dan pikiranku jadi saksi betapa bucinnya dia ke kamu. Jawab Raffi. Gitu-gitu dia saudaraku. Sampai mati pun aku gak rela kalau dia sampai jadiin pengantinnya si pengantin kebaya putih. Satu-satu kita selesaikan semuanya. Satu-satu, namun apapun terjadi, kita harus selalu bersama. Serga Ucup. Masalahnya, kalau kita gak mencar, yang ada kayak sekarang, Ki Danang gentayangan bebas. Masalah yang sudah kita selesaikan malah jadi masalah baru. Protes Ella.
Detik itu juga, Raffi menghela napas. Raffi menggaruk asal kepalanya yang mendadak gatal. Dia menggunakan tangan kirinya yang tak memegang keris. Kalau aku dan Ucup pisah, kami beneran gak guna. Kemampuan indigo kami jadi outgo, alias gak fungsi. Paham? Beneran harus sabar nunggu bala bantuan datang. Ucap Raffi yang berniat bersabar. Namun pada kenyataannya, ia tetap tidak bisa untuk tidak tantrum. Siapa yang menjalani tumbal pesugihan? Siapa yang menyerap ilmunya? Siapa juga yang susah? Kita selamatkan Adi, serga Ucup, memindah Ella ke punggungnya. Namun karena Ella berdalih takut jika kembali ditaruh di belakang, Ucup segera mengubahnya lagi. Cup, bucin sama kupluk itu bedanya tipis. Kalau kamu terus lari sambil gendong dia gitu yang ada, tegur Raffi yang sebenarnya belum selesai bicara. Bakalan lebih ribet kalau dia kenapa-napa, apalagi sampai terpisah seperti tadi. Mending capek dikit, tapi aku yakin dia lebih aman. Ucap Ucup tetap mengemban Ella di dadanya. Gimana Ella gak makin bucin ke kamu? Kalau kamu saja gak kalah bucin dari Adi. Yang saling sayang. Aku lihatnya kalian malah mirip emak kanguru sama anaknya, batin Raffi bergegas ikut menyusul Ucup. Ucup yang melangkah cepat memang menyusul Adi sesuai keadaan di mata batinnya. Ucup kerap mengawasi sekitar dan mencari-cari kesamaan dengan keberadaan Adi. Sepertinya Ki Danang akan membawa Adi masuk ke dalam hutan. Dia akan membawanya ke pengantin kebaya putih. Ucap Ucup terus melangkah cepat diikuti juga oleh Raffi. Fatalnya Adi, dia kalau apapun yang berkaitan dengan Ella pasti dihantam. Ya kayak kamu saja, takutnya nanti Adi dinikahkan dengan si kebaya putih. Mereka dibuat saling mencintai di mata si pengantin kebaya putih. Adi itu kelihatan seperti calon suami aslinya, sementara di mata Adi, si pengantin kebaya putih kelihatannya Ella, sementara yang menikmati hasilnya lagi-lagi Ki Danang. Bangke emang Ki Danang. Kesal Raffi. Cara kerja dukun memang begitu, membersakti diri, mirip prinsip ekonomi. Modal sedikit mungkin, tapi untungnya sebanyak mungkin. Ucap Ucup yang juga berdalih. Dibawanya Adi ke Asi dan kuntilanak Yuli justru membuat kebersamaan mereka tak pecah. Meski Ucup juga bisa melihat di gubuk yang juga menjadi tempat tinggal Ki Danang, sang dukun tengah menyiapkan sesajen. Terlepas dari semuanya yang membuat Ucup tercengang, yaitu keadaan perut Rani yang sudah sangat besar. Dalam sehari bisa berubah jadi sebesar itu? Heran Ucup. Sebesar apa? Kepo Raffi. Besar banget, kayak udah mau lahiran, balas Ucup. Agak ngegas lantaran langkahnya yang menuruni lereng hutan membuatnya nyaris terpleset. Belum lagi keadaan di sana benar-benar gelap, hingga di beberapa kesempatan ular sanca yang kaget karena tak sengaja ia injak juga kerap menggigit sepatu Ucup. Jangan-jangan sengaja dibuat cepat gede karena mau buat nambah-nambah kekuatan, ucap Ella. Kemudian menyinggung Hari Kliwon. Biasanya yang kliwon-kliwon yang sering buat ritual kalau aku baca di buku. Ini sekarang ada yang mendekati kliwon belum sih? Atau jangan-jangan hari ini pasarnya juga kliwonnya? Ya ampun, Opa, Papa, ayo dong, cepat datang. Ella kembali uring-uringan. Bagi Ucup dan Raffi, apa yang Ella khawatirkan memang ada benarnya. Lah, dikiranya aku dukun. Paham pasaran hari, kliwon wake paing pon manis. Kamu ya Cup, ucap Raffi ketika Ucup memastikan pengetahuannya mengenai hari dan pasarannya. Layaknya cara membangunnya yang instan, rumah makan raja juga tumbang dengan sangat mudah. Setelah rumah makan raja bagian pusat masih bertahan tapi selalu mengecewakan pelanggan, arwah penunggu di sana selaku korban nasi justru mengamuk dan membuat rumah makan berakhir kebakaran. Alasan arwah-arwah di sana mengamuk karena Asi sudah tak lagi sejalan dengan Ki Danang maupun Rati. Hingga ibaratnya
Para arwah hilang arah dan turut menganggap rumah makan raja sebagai musuh yang harus dihancurkan. Karena pada kenyataannya, Ibu Rati memang hanya Ki Danang manfaatkan. Percaya tidak percaya, koleksi uang dan emas di dalam kamar Ibu Rati yang mewah juga berakhir hilang dengan sendirinya. Benar-benar tidak ada yang tersisa hanya karena Asi maupun Ki Danang tak lagi menompang pesugihan Ibu Rati. Sebab rumah mewah milik Ibu Rati juga perlahan terbakar. Ada bola api yang tiba-tiba jatuh di atap rumah megah berlantai 3 tersebut. Bola api yang membuat saksi menyimpulkan bahwa alasan kebakaran yang terjadi bertepatan dengan azan Isya itu karena konsleting listrik. Barang berharga milik Ibu Rati yang masih tersisa hanyalah rumah sederhana tempat Randy tinggal. Rumah yang tak ada kaitannya dengan tumbal pesugihan, namun di lantai atas depan anak tangga. Kursi roda Randy ada di sana tanpa penghuninya, sementara sepanjang anak tangga khususnya di lantai bawah depan anak tangga, darah segar berceceran. Mengenai azan maghrib, Ucup yang baru memastikan waktu di arlojinya juga meminta Raffi untuk melakukannya. Azan selantang mungkin, ini sudah waktunya Isya, Mas. Azan agar Adi dengar sebelum dia benar-benar tersesat. Apalagi mamaku belum kenal Adi. Pindah Ucup, terus buru-buru melangkah. Azan sekeras mungkin agar bala bantuan yang sudah hampir tiba juga mendengar. Lanjut Ucup. Ya Allah, aku belum pernah setakut ini. Batin Ella diam-diam terseduh. Namun Ucup juga menguasainya untuk terus berdoa. Yang kita lawan ini hal gaib, jadi memang hanya diri kita sendiri yang bisa menolong diri kita, yakin Ucup. Di belakangnya, Raffi yang ia tugasi aja melakukannya sambil menahan tangis. Ucup paham alasan itu terjadi bukan hanya karena Raffi yang ketakutan. Karena kekhawatiran Raffi kepada nasib Adi juga menjadi penyebab utamanya. Apalagi di mata batin Ucup, di mata Adi, Asi itu Ella. Sementara yang lain termasuk kuntilanak Yuli, tanpa layaknya manusia normal. Tentu kenyataannya tersebut terjadi karena ulah biadab Ki Danang. Mah, jaga pemuda bernama Adi itu. Lihat aku. Itu Ki Danang, bukan orang lain. Ki Danang berubah wujud hanya untuk mengelabui mama, batin Ucup yang langsung terdengar oleh kuntilanak Yuli. Detik itu juga, kuntilanak Yuli melotot sok, tangan kanannya dengan segera memanjang kemudian mencekik Adi. Kuntilanak Yuli yang dari masih hidup memang kurang pandai, lagi-lagi melakukan kesalahan. Ma, bukan yang itu namanya Adi, saudaranya Mas Raffi. Dan Ella, yang Ki Danang, yang agak tua mah, batin Ucup yang memang masih memantau apa yang terjadi di kebersamaan Adi. Mendengar arahan dari sang putra, kuntilanak Yuli langsung melepaskan leher Adi. Kuntilanak Yuli langsung mencekik jelmaan Ki Danang, kemudian baru minta maaf ke Adi. Maaf Mas Adi, saudaranya Mas Raffi dan Ella kesayangannya Ucup, ucap kuntilanak Yuli benar-benar datar. Adi yang awalnya tidak begitu memperhatikan kuntilanak Yuli langsung shock karena kali ini ia melihat kuntilanak Yuli sebagai wujud aslinya. Nawaitu sama hodin an adai farisari Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, refleks Adi sambil menghampiri Asi dan menjauhkannya dari kuntilanak Yuli. Sebab khusus untuk Asi di mata Adi, Asi masih terlihat sebagai Ella. Ah, Mas Adi, itu kan doa puasa Ramadan. Aku masih ingat. Biasanya aku malas bangun sahur dan bikin mama mencak-mencak, tapi baru duhur sudah kelaparan, jujur kuntilanak Yuli. Balasan lain daripada yang lain dari kuntilanak Yuli membuat Adi heran. Ini beneran asli kuntilanak apa cuma lagi main drama hantu-hantuan sih? Masa iya, selain dia yang tahu namaku, dia malah curhat masa-masa puasa Ramadan, batin Adi masih mengelus-elus lehernya. Kemudian ia mendengar azan dan ia kenali sebagai suara Raffi. Oh, jangan-jangan bener ini lagi syuting horor ya? Keluarga Raffi kan emang PH khusus horor, pikir Adi. Jadi adanya Ibu Rati di sana yang masih ngesot-ngesot sangat pelan, adanya Yuli yang sebenarnya menyeramkan,
Tapi jika berbicara terdengar mirip manusia polos. Sementara sampai detik ini juga Raffi masih ajan. Dirasa Adi memang cocok dengan acara syuting horor atau malah drama azab. "Sini!" teriak Raffi, memaksa Adi melepaskan Asi. Akhirnya Raffi dan rombongannya sampai membuat Adi menemukan dua Ella di waktu yang sama. Satu Ella jelas tengah ia gandeng tangan kanannya, satu lagi tengah Ucup bopong. Meski waktu terasa berputar sangat lambat dan mereka menjalaninya dengan sangat berat penuh ketakutan, pertemuan mereka dengan Nadi membuat tiga serangkai itu merasa agak lega. Bahkan meski masih sangat banyak PR yang harus mereka hadapi, khususnya mengenai kehamilan Rani yang tampaknya akan lahir. "Doa Di, doa. Kamu ya paling susah kalau urusan doa," omel Raffi, benar-benar cerewet. Ia membiarkan air matanya berjatuhan seiring ia yang memeluk Adi. "Apa sih? Doa ya? Ayat kursi ya? Bentar." Adi sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia melafalkan ayat kursi seiring ia menoleh ke Asi. Detik itu juga, ia terhisteris dan buru-buru melepaskan dengannya. Namun Asi justru tak mau melepaskannya. Raffi, ini dia gak mau lepasin aku, Raffi," teriak Adi, tetap di depan wajah Raffi. Padahal wajah mereka saja nyaris tak berjarak. "Lepaskan Adi," tegas Ucup terbawa emosi. Dia menatap kesal Asi yang lagi-lagi ngeyel. "Kamu belum menyanggupi syaratku, jadi jangan menuntut apapun. Bahkan kamu saja belum balas dendam kepada orang yang membuatmu seperti sekarang. Padahal orang itu sudah ada di depan matamu," lanjut Ucup. "Apapun alasannya, aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyentuh apalagi melukai orang-orangku." Mengenai balas dendam, disinggung kenyataan tersebut, lagi-lagi Asi hanya bingung. Karena memang ingatannya tentang masa lalunya tak sedikit pun tersisa. Alasannya hidup murni untuk mencari tumbal pengantin dan terus begitu. "Lepas," tegas Ucup lagi dan membuat Asi mengalah. Detik itu juga Adi memeluk erat Raffi. Adi benar-benar ketakutan karena di matanya wajah Asi tak hanya pucat gelap, tapi juga penuh luka. Jantung Adi seolah nyaris copot hanya karena keadaan sekarang. "Ya Allah, Vi, nonton horor saja aku anti lah, ini beneran ngalamin," histeris Adi. Kemudian Ucup menurunkan Ella. Entah mengapa ia merasa sangat lemas. Begitupun dengan Raffi yang baru memboyong Adi berdiri di sebelahnya. "Lemes banget, beneran lemes banget. Lihat, tubuhku gemetaran parah. Kamu juga, Cup. Kamu pucat banget dan keringatmu pun kelihatan gak normal," ucap Raffi, berpegangan pada Adi yang langsung menyinggung keris di tangan kanannya. "Apa gara-gara keris ini ya, Cup?" serga Raffi, menyodorkan kerisnya ke Ucup. Ucup yang juga jadi curiga jangan-jangan keris itu sengaja dimanfaatkan oleh Ki Danang untuk menyedot energinya, dan energi indigo Raffi berangsur mengambilnya. Meski tidak begitu yakin, Ucup masih ingat adegan keris yang ditenggelamkan ke umbun-umbun guna menjinakkan tubuh setiap mereka yang dirasuki. Jadi dengan kedua tangannya yang gemetaran, Ucup nekat menancapkan keris tersebut ke umbun-umbun Ki Danang. Detik itu juga Ki Danang teriak histeris sekaligus kesakitan. Teriakan yang mengiringi menyalanya tubuh pria itu. Terlepas dari semuanya, suara gonggongan anjing juga terdengar berdatangan. Apa yang terjadi seolah mengundang kegaduhan tersendiri. Namun para orang tua yang akhirnya sampai di perbatasan hutan tua, akhirnya melihat cahaya dari tengah hutan. Cahaya yang terpancar dari Ki Danang dan berakhir terbang menyerupai keris berwarna merah. "Anak-anak di sana," serga Opa Helios, yang ada yang tak lagi muda. "Tapi itu yang mirip keris terbang ke utara loh, Pak," serga Pak Rian selaku papanya Raffi. "Dia baru kembali ke pemiliknya dan semuanya benar-benar baru dimulai. Ini beneran gak baik. Siapa yang menjalani tumbal pesugihan? Siapa yang harus dikorbankan bahkan berkorban?" serga Opa Helios buru-buru melewati perbatasan dan membuatnya masuk ke dalam hutan tua. "Pak Amir,
yang sudah membekali kedua tangannya dengan senter. Segera menyusul Opa Helios, begitu juga dengan Pak Rian yang segera menyusul. Meski kini bukan menjadi kali pertama Pak Rian ke sana, karena saat Raffi dan Ucup masih kecil, pernah berurusan dengan dukun sakti di sana. Pak Rian tetap merasa panas dingin, bahkan kebelet pipis sekaligus BAB. Sumpah, berasa kontraksi kalau harus kesini, padahal sudah terbiasa syuting horor. Tapi khusus kalau kesini, aduh, keluh Pak Rian, berbisik kepada Pak Amir. Pak Amir yang cenderung diam berdalih sangat mengkhawatirkan anak-anak, apalagi Ella yang Pak Amir ketahui sangat penakut. Kalian pengantinku, siapa dulu yang akan menjadi pengantinku? Hasil kembali mengayal, menatap ketiga pemuda di sana, termasuk itu Ucup yang baru saja bergabung. Ini demit ngayal banget ya, kesal Raffi lirih. Ella sengaja melipir dan bermaksud mengambil Ucup yang masih ada di belakang Asi. Namun dengan cekatan tangan Asi mencekik Ella. Padahal tatapan Asi tengah fokus ke Adi dan Raffi. Ella langsung kesakitan, sementara ketiga pemuda di sana langsung teriak. Ketiganya kompak meminta Asi untuk melepaskan Ella. Syarat tadi saja belum kamu penuhi, tapi sekarang kamu bikin ulah lagi, marah Raffi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka terkesan sengaja membuat perjanjian? Bingung Adi dalam hatinya. Tapi ia tetap berusaha menyelamatkan Ella. Namun seperti biasa, Ucup lebih dulu sigap. Ucup mencekram tangan Asi yang mencekik Ella menggunakan kedua tangannya. Kau harus menikah denganku, tuntun Asi, lirih tapi sangat memaksa kepada Ucup. Tapi dengan nada memaksa sekaligus tidak sabar, nada yang sangat gampang membuat orang-orang di sana emosi. Iya, aku akan menikah denganmu asal kamu bisa menghabisi Danang, Ki Awet termasuk Ki Danang hingga akar-akarnya. Namun jika kamu tidak bisa melakukannya, mau bagaimana lagi? Kamu harus tetap mau menerima konsekuensinya, marah Ucup sambil berusaha mengambil alih Ella dari Asi. Langit dan bumi menjadi saksinya. Tapi jika kamu gagal memenuhi syarat dariku, apalagi kamu terbukti tetap membantu dukun itu, dan sebenarnya masih satu iblis, Allah akan tetap membawaku ke jalan yang benar. Ella sudah sangat tidak tenang, karena memang ulah Asi membuat Ella nyaris kehabisan stok oksigen dalam tubuhnya. Namun Ella tetap tidak bisa untuk tidak mengumpat ketika Asi sampai melarang Ucup menyentuh Ella. Biar yang lain saja yang menjaganya, dengki Asi. Jujur, awalnya aku iba karena aku tahu kamu dijadikan tumbal dan kamu sampai kehilangan ingatanmu ketika masih jadi manusia. Namun sekarang, setelah kamu diberitahu tapi kamu tetap ngayal, celakalah kamu, kesal Ella sambil menunjuk-nunjuk wajah Asi. Tapi dengan cepat, Asi menghantam tangan kanan Ella tersebut. Ucup yang amat sangat kesal apalagi Ella sampai kesakitan, sengaja meraih sebelah tangan Asi, kemudian membantingnya. Tak lupa Ucup juga mengambil Ibu Rati dan sengaja melemparnya ke Asi. Ibu Rati menimpa Asi, dan entah atas dasar apa entah kekuatan iblis mana yang telah menghapus ingatan Asi. Padahal harusnya Ucup yakin kedua orang itu sangat berkaitan. Pah! Kuntilanak Yuli sengaja menghantam kepala Asi. Terus begitu hingga Asi pusing dan perlahan melihat bayang-bayang kejadian dirinya ketika masih jadi manusia. Cukup diam, teriak Asi bersama petir yang menggelegar-gelegar. Ucup yang sadar sang mama sulit paham bahasa sengaja memeluknya erat menggunakan kedua tangannya. Sebab bagaimanapun wujud mamanya, Ucup amat sangat menyayanginya. Bahkan meski pertemuan mereka hanya di beberapa kesempatan saja, karena dunia mereka pun sudah berbeda. Ucup tidak terima jika mamanya sampai disakiti, termasuk itu sekedar dicaci maki. Dasar hantu ngeyel, pemarah, hati-hati saja, kamu pasti nyesel, ucap kuntilanak Yuli masih bertahan memeluk Ucup. Sebenarnya Ella masih takut ke kuntilanak Yuli, meski sedari bertemu sebenarnya kuntilanak Yuli tergolong kocak.
Namun demi tetap bisa dekat Ucup, Ella tetap menempel ke Ucup. Ella mendekap lengan kanan Ucup sangat erat di antara teriak kesakitan dari Asi. Bersamaan dengan itu, petir mendadak menyambar-nyambar. Angin bertiup sangat kencang hingga pohon besar di sana bergoyang-goyang. Bisa kalian bayangkan betapa mengerikannya situasi sekarang. Pohon-pohon besar sampai bisa goyang seolah ada gempa dadakan yang tengah berlangsung. Raffi dan Adi juga ketakutan. Layaknya Ella, keduanya sibuk menengadah sebelum kompak mendekap Ella. Sementara di bawah depan Ucup, Asi masih meraung-raung. Suara gamelan dan juga angklung mendadak terdengar jelas, tapi itu malah makin membuat Asi lebih keras dalam meraung-raungnya. Di antara kesakitannya, Asi tengah teringat semua hubungannya dan Randy. Kisah cinta yang sebenarnya sangat manis meski penuh rahasia. Randy yang sangat lembut kepada Asi, juga Asi yang amat sangat mengabdi kepada Randy. Pada akhirnya, Asi juga melihat adegan Pak Dadang dan Ibu Rati yang merencanakan tumbal pesugihan dengan Kidana. Kebaya pengantin putih yang sudah ia pakai menjadi alasan Asi bahagia di masa lalu karena akan dinikahkan dengan Randy. Meski yang ada, semua angan penuh keindahan itu justru berakhir menjadi malapetaka. Benar-benar tak ada bahagia karena hasilnya hanya luka. Teriak Asi, mirip harimau yang akan menerkam mangsanya hidup-hidup. Dengan tampang yang menjadi sangat mengerikan, penuh bekas luka basah dan kuku-kuku saja panjang hitam, Asi mencekik Ibu Rati. Di tengah napasnya yang memburu, kini Asi tahu alasannya begitu merasa sangat sakit hanya karena ia melihat wajah Ibu Rati. Wajah menyebalkan yang kali ini malah tersenyum menantang kepadanya. "Kau pikir kamu bisa membunuhku meski kau sudah mengingat aku?" lirih Ibu Rati sambil tersenyum penuh kemenangan. Ia yang terus gemetaran layaknya menggigil berangsur menggelat. "Aku tidak akan pernah bisa mati. Apapun yang terjadi, hingga kamu juga akan terus tersiksa seperti sekarang ini." Mendapatkan tanggapan begitu dari wanita yang telah membuatnya dinodai Kidana, Asi benar-benar murka. Asi mengangkat tubuh Ibu Rati menggunakan kedua tangannya, kemudian membantingnya. Sudah tak terhitung Asi membanting Ibu Rati hingga Asi kelelahan sendiri. Adi apalagi Raffi sampai gergetan kenapa itu sampai terjadi. Apalagi semakin Asi emosi makin kuat, bahkan tertawa lepas juga Ibu Rati. Mereka sampai merinding hingga Ucup yang tak tahan sengaja meminta sang mama pergi. "Kami mau ngaji, mama pergi. Takut mama ikut kena," serga Ucup. Kuntilanak Yuli tampak berat, tapi ia tipikal mama yang tidak mau merepotkan anak. Hingga meski ia tak mau jauh-jauh dari Ucup, ia mau menerima keputusan tersebut. "Ella, kesayangannya Ucup," ucap Yuli bermaksud pamit kepada Ella. Agenda pamit dari kuntilanak Yuli juga membuat ketiga pemuda di sana menyadari bahwa Ella tak lagi bersama mereka. Di tengah suasana yang masih mirip terkena gempa sekaligus gempa, mereka sungguh kehilangan Ella. "Ella!" dari ketiga pemuda di sana, suara Ucup paling lantang. Ketiganya menyesali keadaan lantaran sedari tadi mereka terlalu fokus ke Asi dan Ibu Rati. "Kita berpencar," tegas Adi, tapi Ucup dan Raffi langsung menepisnya. Ucup dan Raffi kompak menolak untuk berpencar. "Kalau kita nggak berpencar, kapan ketemunya?" tegas Adi, yang memang tidak paham peraturan kekuatan indigo Raffi maupun Ucup bisa bekerja maksimal. "Kamu masih bisa melihat Ella kan, Cup? Aku nggak bisa dengar suaranya," serga Raffi benar-benar kacau. Bisa-bisanya Ella hilang. Arwah Ria dan seorang pria tua yang melakukannya. Ria membekap Ella. Sepertinya dia punya alasan khusus kenapa dia begitu terobsesi kepada Ella. Ella dibekap, makanya dia nggak bisa bersuara. Meski sempat tegang, kehadiran rombongan Nova Helios yang membergoki ulah arwah Ria membuat Ucup lega. "Ayo, ikuti aku," serga Ucup bersemangat. Masalahnya, Adi yang terlanjur tidak cocok kepada Ucup lantaran Ucup merupakan pemuda yang disukai Ella, sengaja mencari ke tempat berbeda.
Semuanya berlari. Bukan hanya Raffi dan Ucup, juga Adi yang melarikan diri. Karena Pak Amir dan Pak Rian juga buru-buru melakukannya lantaran Opa Helios yang mereka ikuti lari sangat kencang. Aduh, Opa, please, ragamu sudah kakek-kakek, tapi larimu sekuat macan. Keluh Pak Rian yang memang tertinggal. Lebih apeknya lagi ada ular sanca yang jatuh dari atas. Pak Rian langsung histeris dan membuat Pak Amir buru-buru membantu. Tak beda dengan Ucup, Opa Helios juga mengandalkan mata batin dalam melakukan pencarian kepada Ella. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat Ella disekap. Posisinya tepat ada di pinggir jurang. Tampaknya Ria dan Pak Dadang yang membutuhkan teman memang akan mengeksekusi Ella agar menjadi bagian dari mereka, yaitu arwah penasaran. Arwah yang memang jahat karena mati tidak wajar, hingga selalu berusaha mencelakai mereka yang belum mati untuk dijadikan teman. Semuanya bisa melihat arwah Ria maupun Pak Dadang. Ria masih menyekap mulut Ella, sementara Pak Dadang siap menyeret kemudian melempar Ella ke jurang. Di tengah malam yang makin sunyi, kedua arwah itu benar-benar minta dihabisi. Ria, apa yang kamu lakukan kepada putri saya? Marah Pak Amir. Tak terima sang putri disandera. Om Amir, dia sudah bukan manusia. Lirih Pak Rian mengabarkan kepada Pak Amir melalui lirikan. Ia menuntut rekannya itu untuk menatap kaki Ria maupun Pak Dadang. Kedua kaki keduanya tidak ada yang menyentuh permukaan. Detik itu juga Pak Amir langsung istighfar. Sementara Opa Helios masih berusaha fokus. Di pandangannya hanya melihat dan berhadapan langsung dengan kedua arwah jahat di hadapannya. Opa Helios sudah tahu alasan kedua arwah itu meninggal langsung. Opa Helios ketahui. Rian, Amir, cari kuburan di pekarangan kakeknya Ucup, bongkar dan laporkan ke polisi. Sementara Raffi, Ucup, kalian bantu Opa lewat doa. Untuk Ria masih bisa ditangani, namun untuk Pak Dadang, dia akan sulit kita kendalikan karena dia sudah menjadi budaknya setan. Serga Opa Helios masih menatap tajam kedua arwah jahat di sana. Meski sempat akan ada gaduh karena baik Pak Rian maupun Pak Amir sama-sama bingung, semuanya segera menjalankan tugas masing-masing. Pak Rian dan Pak Amir segera lari keluar dari hutan tua. Pak Amir berniat menelpon polisi langsung, tapi di sana tidak ada sinyal. Keluar dari sini, sinyal dijamin banyak, Om Amir. Teleponnya kalau sudah keluar saja. Pak Rian mengarahkan sambil terus berlari. Kini ketegangan lebih mencekam, tengah menyelimuti penyelamatan kepada Ella secara langsung. Opa Helios yang sedari kedatangan sudah bertasbih, berangsur berusaha mendekati Ella. Ia turun sedikit demi sedikit ke curam, tapi Ucup berdalih mengambil alih. Bahaya Opa, biar saya saja. Sergah Ucup langsung bertindak, diiringi oleh Raffi yang makin lantang dalam doanya. Posisinya, Pak Dadang memang yang paling di pinggir dekat lereng jurang, sementara Ria yang mencekap Ella kuat ada di sebelahnya. Cup, kamu tangkap Ella, biar Opa yang ikat Pak Dadang pakai tasbih Opa. Arwah laki-laki dengan aura sangat gelap ini namanya Pak Dadang. Opa kenal dia. Dia meninggal karena tumbalnya sendiri. Tubuhnya sudah membusuk dan tinggal tulang. Pembusukan yang terlalu cepat itu terjadi karena dosa-dosanya semasa hidup menjadi manusia. Entah apa yang harus kita lakukan. Yang jelas, kita amankan dulu dia. Jelas Opa Helios, wanti-wanti dan langsung dipahami oleh Ucup. Ucup mengangguk-angguk paham. Dengan segera ia menarik tangan Ella. Raffi juga inisiatif menarik Ria. Sementara Opa Helios sengaja mengalungkan tasbih di tangan kanannya ke arwah Pak Dadang. Arwah Pak Dadang langsung histeris kesakitan, padahal ia tidak diapa-apakan. Meski memang tasbih milik Opa Helios yang awalnya tampak biasa-biasa saja, menjadi memancarkan cahaya. Makin kencang arwah Pak Dadang berteriak, makin menyilaukan juga cahaya yang terpancar dari tasbihnya. Ella sudah langsung memeluk Ucup sangat erat. Dia terseduh-seduh dalam dekapan pemuda itu yang juga membalasnya dengan dekapan lebih erat. Sementara di sebelah keduanya, Raffi yang membaca doa masih bertahan menahan Ria.
Ria, jika kamu ingin balas dendam, balaskan ke orang yang sudah mencelakai kamu. Datangi dukun itu. Dia dalang utama arwahmu jadi terlunta-lunta. Tegas Opa Helios yang kemudian mengabarkan bahwa Ibu Rati akan sulit meninggal kecuali apa, Opa? Serga Raffi sangat penasaran. Coba kalian cari daun kelor. Tanya ke warga sekitar buat melunturkan susuknya dibantu doa dan air. Jelas Pak Helios. Bambu kuning juga kita butuhkan buat menusuk arwah Pak Dadang biar lebih jinak. Jelas Pak Helios lagi. Semuanya sudah Raffi maupun Ucup pahami. Keduanya akan bergegas dari sana untuk mencari daun kelor dan juga bambu kuning. Kebetulan Ucup yang sempat tinggal di desa Kauripan masih ingat bahwa semacam daun kelor dan juga bambu kuning sudah biasa warga tanam. Warga sengaja melestarikannya karena biasa menggunakannya untuk mengusir makhluk halus sekaligus talak bala. Sambil terus berlari, Raffi terus mengawasi sekitar. Alasannya begitu bukan karena ia ketakutan, melainkan Raffi merasa ada yang kurang dalam formasi mereka. Karena jika Ella masih bersama Opa Helios menjaga arwah Ria maupun arwah Pak Dadang, kemana Adi? Cup, heboh Raffi yang memang nyaris selalu tertinggal. Tanpa menjawab, Ucup yang curiga Raffi ketakutan sengaja menggandengnya. Bukan itu, Cup. Itu, si Adi kemana ya? Balas Raffi sambil terus berlari. Detik itu juga, langkah lari Ucup jadi agak pelan. Bersamaan dengan itu, benak Ucup juga langsung berusaha mencari-cari Adi. Melalui mata batinnya, Ucup masih bisa melihat Adi. Cup, gimana Cup? Gitu-gitu dia saudaraku. Heboh Raffi yang memang jadi sangat mengkhawatirkan Adi. Namun, ekspresi tidak yakin dari Ucup membuatnya was-was. Dia masih di hutan ini. Aku rasa posisinya kurang baik. Ucup tidak bisa memastikan secara pasti, tapi di mata batinnya, aura Adi jadi gelap. Kenapa aku gak bisa dengar suaranya, Cup? Serga Raffi masih terus berlari. Di mata batin Ucup, jawaban dari pertanyaan Raffi langsung terpampang. Sebuah tangan besar berwarna hitam sangat gelap berkuku panjang tengah membekap erat mulut Adi. Ucup dan Raffi mendapatkan apa yang mereka cari. Beberapa daun kelor lengkap dengan ranting, juga beberapa bambu kuning. Keduanya dapat dibantu warga. Sejak jasad wanita berpakaian kebaya pengantin putih ditemukan di jalan depan, desa ini memang jadi kurang aman. Kesurupan dan kematian, khususnya kematian laki-laki, makin tinggi. Hampir setiap hari pasti ada laki-laki yang meninggal. Andai bukan orang sini ya orang yang kebetulan lewat buat jalan-jalan. Iya, kalau korban hanya 1, 2, kadang banyak. Intinya, kalau lewat jalan sini wajib kuat-kuat iman. Apalagi kabar dari mereka yang lolos. Mereka awalnya melihat pengantin kebaya putih di pinggir jalan tuh. Pas belum doa, di mata mereka si pengantin kebaya putih cantik banget. Nah, pas giliran para laki-laki yang digoda berdoa, langsung jadi serem. Warga yang di sana dan jumlahnya ada belasan orang, silih berganti bercerita. Namun dari semuanya tak ada satupun yang ingat Ucup. Padahal Ucup masih ingat mereka, termasuk beberapa pemuda dan Ucup kenali sebagai teman masa kecilnya. Hanya saja, efek buru-buru dan dari sebelah juga beberapa warga sengaja meminta bantuan. Ucup dan Raffi segera kembali masuk ke dalam hutan. Namun keduanya tahu bahwa tadi usaha Pak Rian dan Pak Amir menemukan makam Ria juga berhasil. Kuburan Ria merupakan lokasi yang sempat Ella maksud sebelum kita masuk ke dimensi lain kan, Cup? Ucap Raffi membawa daun kelornya. Dia sampai mendekapnya lantaran jumlahnya memang banyak. Benar Mas, balas Ucup serius. Mas percaya kalau mengenai ular-ular di hutan juga kiriman. Sepertinya masih ulah Kidanang atau malah si Awet. Khusus ke kamu ya, Cup, aku akan selalu percaya.
bukan bermaksud musyrik, tapi sejauh ini penglihatan kamu nggak pernah gagal, balas Raffi yang kemudian menyinggung Adi. Kita tanyakan ke Opa Helios saja, ucap Ucup. Akhirnya mereka sampai di tempat Opa Helios menunggu bersama Ella. Daun kelor Raffi serahkan. Pemuda itu ternganga tapi tak berani duduk apalagi tiduran membentangkan punggungnya. Sebab ular-ular di sana terlalu mengerikan. Kedua pengawal Opa Helios juga masih ada di sana dan langsung mengambil bambu maupun sebagian daun kelor yang belum Opa Helios pakai. Tak lama kemudian, Ucup dan Raffi dan juga Ella kompak berdoa seperti arahan sang Opa. Begitu juga dengan Opa Helios yang berdoa dengan sangat khusyuk. Kun fayakun, ucap Opa Helios dan membuat Ria yang ia hantam menggunakan daun kelor teriak kesakitan. Ria yang terus berteriak kesakitan jadi ingat alasannya menjadi arwah gentayangan. Walau sebelumnya Ria sudah melihat, tapi yang kali ini sampai disertai suara. Jadi Ria seperti sedang menonton sebuah adegan kejadian yang menjadikan dirinya sendiri sebagai protagonisnya. Ibu Rati dan Ki Danang, kedua sosok itu sangat membuatnya marah, jijik sekaligus kecewa. Ria menangis, tapi lorong waktu yang mendadak hadir perlahan menariknya. Arwah Ria mendadak menjadi bagian dari acara pembongkaran sebuah makam. Lokasinya di pekarangan kakeknya Ucup. Betapa terkejutnya Ria lantaran sosok berkebaya putih yang dikeluarkan dari kuburan tak layak tersebut merupakan jasadnya. Arwah Ria jadi menangisi jasadnya sendiri seiring gerimis yang turun. Selain bersama warga, Pak Amir dan Pak Rian juga sudah ditemani 5 orang polisi. Beberapa warga juga mengabdikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel masing-masing. Di pekarangan tersebut juga jadi ditelusuri selain warga sekitar yang sampai diinterogasi. Usut punya usut, ternyata mengenai penemuan jasad Asi dan warga sebut sebagai jasad wanita berkebaya pengantin warna putih. Atau malah jasad pengantin berkebaya putih juga tidak mereka laporkan ke polisi. Pak Polisi, lapor ke polisi kan butuh duit. Sementara kami mana punya duit buat urusan laporannya. Jangankan buat lapor, buat makan sehari-hari saja kami masih sangat kurang. Sebagian besar dari kami bekerja jadi kuli bangunan yang lebih sering ngapeknya karena nggak dibayar gara-gara bos mabok apa judi terus. Balasan jujur dari seorang bapak-bapak membuat Pak Rian mesem. Namun sampai detik ini Pak Rian dan Pak Amir belum menyadari bahwa jasad wanita berkebaya putih yang akan diidentifikasi besok merupakan jasad Asi, jasad yang arwahnya tengah berhadapan dengan Ibu Rati. Teriak kesakitan dari arwah Bapak Dadang dan dihantam daun kelor oleh Opa Helios, kemudian ditusuk menggunakan bambu kuning sampai terdengar oleh mereka. Bukan hanya oleh arwah Asi dan Ibu Rati saja, karena kuntilanak Yuli yang masih bersama keduanya juga bisa mendengarnya. Tak lama kemudian, rombongan Opa Helios bergegas menuju arwah Asi berada. Namun, Raffi dan Ucup ditugasi khusus memikul bambu kuning Pak Dadang ditusuk. Pak Dadang ditusuk dari dubur hingga ubun-ubun. Kendati demikian, arwah tersebut masih hidup dan menangis darah. Opa Helios yang menggandeng Ella memimpin langkahnya. Di belakang keduanya ada Ucup yang memanggul di depan sementara Raffi mengikuti. Sedangkan kedua pengawal Opa Helios jaga-jaga di paling belakang. Ketika akhirnya mereka tiba di bagian hutan dekat air terjun, Ibu Rati maupun Asi langsung ketakutan. Baik Ibu Rati maupun Asi sama-sama merasa aura Opa Helios terlalu panas bagi mereka. Mereka merasa tersiksa hanya karena didekati Opa Helios. Namun kenyataan tersebut tak berlaku lagi. Kuntilanak Yuli yang membuat Ibu Rati maupun Asi makin ngeri. Tentu kenyataan Pak Dadang yang ditusuk mirip kambing guling. Jangan biarkan dia mengenai tanah agar arwahnya tak lagi dimanfaatkan oleh Danang, ucap Opa Helios. Amat sangat wanti-wanti, tak beda dengan yang lain. Keringatnya juga banjir dan membuat tubuhnya basah. Melihat Ibu Rati
Di mata Palias, wanita itu tampak sangat mengerikan. Paku ditanam di hampir seluruh badannya. Kau memang akan sulit mati, tapi bukan berarti kamu akan sehat walafiat, apalagi bahagia. Memangnya kamu bahagia penuh luka seperti sekarang ini? Mati tidak, hidup pun menderita, tegas Opa Helios, yang juga menanyakan, apakah setelah kesulitan layaknya sekarang duduk saja tidak bisa tegap dan memang selalu miring-miring gemetaran? Ibu Rati tetap tidak ingat kepada para korban. Karena keserakahanmu, mereka-mereka yang tidak bersalah sungguh harus menanggungnya. Ingat kesaingan bisnismu yang kamu buat merugi, bangkrut, sakit-sakitan, bahkan meninggal. Lanjut Pak Helios. Alih-alih menangani Ibu Rati, Palias lebih memilih melakukannya lebih dulu ke Asi. Palias sudah meminta orang-orangnya berdoa, sementara tangan kanannya memegang bambu kuning, tangan kirinya memegang daun kelor. Akan tetapi, Asi yang akan ia eksekusi agar bisa pergi dengan tenang menolak. Asi terus menggeleng sambil berderai air mata. Ella yang melihat itu merasa sangat tegang dan lagi-lagi menempel ke Ucup. Ia mendekap lengan kanan Ucup menggunakan kedua tangan, padahal Ucup saja tengah kewalahan sebab memanggul arwah Pak Dadang yang ditusuk menggunakan bambu kuning. Rasanya mirip memanggul tubuh sungguhan, benar-benar berat. Ya Allah, ini si Adi kemana? Dan kenapa juga? Baik Ucup apalagi Opa Helios kayak gak mau singgung apalagi urusan Adi dulu. Batin Raffi ketar-ketir. Namun, ia tetap berusaha fokus memanggul arwah Pak Dadang. Pengantinmu sudah menunggu. Percayalah, ucap Opa Helios, tapi dengan tegas. Asi tetap menggeleng. Ella pikir yang hobi ngayal hanya manusia dan salah satunya itu dirinya. Namun, menjadi bagian dari misi pengusutan arwah dari korban tumbal pesugihan, Ella jadi tahu bahwa arwah apalagi iblis juga jauh lebih ngayal. Tak heran, mereka-mereka yang kesal ketika lawannya ngayal kerap dengan refleks menyebutnya sebagai iblis. Apa yang terjadi pada Ibu Rati dan suami membuktikan bahwa harta dan tahta telah membutakan keduanya. Bukan hanya mata Ibu Rati dan Pak Dadang yang buta, karena hati termasuk akal sehat keduanya juga. Kenyataan tersebut terbukti lantaran tak ada penyesalan yang terpancar dari Ibu Rati. Ibu Rati bahkan dengan bangga lantaran tak kunjung bisa meninggal. Padahal jelas Ibu Rati sangat tersiksa dengan adanya susuk mirip paku di tubuhnya. Padahal jelas Ibu Rati melihat akhir dari keadaan suaminya yang meski sudah merenggang nyawa, tapi arwahnya tetap tidak bisa tenang. Sebenarnya Opa Helios kasihan ke Ibu Rati maupun Asi. Namun jika ingat betapa banyaknya korban tak bersalah yang sudah Ibu Rati maupun Asi korbankan, juga kenyataan Ibu Rati yang tak pernah menyesal, ditambah Ibu Rati tidak pernah berpikir panjang menjadikan orang lain bahkan anaknya korban, dirasa Opa Helios manusia seperti Ibu Rati ini sangatlah merugikan. Termasuk juga Asi. Opa Helios yang merasa lebih baik menghancurkannya ketimbang membiarkannya menelan korban lainnya. Berbahaya. Asi, serga seorang pria gagah yang memakai beskap hitam dengan sentuhan merah. Layaknya seorang pengantin, ia tak hanya memakai kain jari sebagai bawahan beskap, karena ia juga memakai belangkon. Berderai air mata ia menatap Asi yang sudah sangat berantakan. Akhirnya, aku bisa menepati janjiku untuk menikahimu. Serga pria tersebut segera jongkok kemudian memperlakukan Asi penuh cinta. Randy? Lirih Ibu Rati kaget. Kenapa putranya yang terakhir kali ia lihat kurus tinggal tulang mirip mayat hidup ada di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat? Kenapa Randy seolah kembali ke wujudnya saat sebelum Asi ditumbalkan? Randy yang sekarang sangat mirip dengan Randy saat akan dinikahkan dengan Asi. Dari bentuk tubuh, wajah semuanya tampak sama. Randy yang sangat sehat dan tampak sangat bahagia. Kini saja Randy dengan penuh kelembutan mengatakan
bahwa Asi yang awut-awutan itu sangat cantik. "Randy," raung Ibu Rati memanggil-manggil sang putra. Randy yang sudah berhasil membawa Asi berdiri tetap merangkul Asi. Tatapannya menatap kecewa Ibu Rati. "Hah?" lirih Raffi, Ella dan juga Ucup. Setelah ketiganya kompak saling bertatapan di tengah kenyataan mereka yang panas dingin, Ella dan Ucup bertatapan. Itu beneran calon pengantinnya ya, Cup?" heboh Raffi berbisik-bisik. Ucup yang mengenali wajah Randy berangsur mengangguk-angguk. Terlebih kini, baik Ucup maupun Opa Helios sama-sama melihat kebersamaan Randy dan Asi. "Cinta sejati, tapi berarti dia sudah meninggal," lirih Raffi mendadak meleo. Sebab kedua sejoli itu baru disatukan setelah sama-sama meninggal. Keduanya yang tak bisa bersatu ketika menjadi manusia terlihat tampak sangat bahagia meski baru bisa bersatu setelah sama-sama merenggang nyawa. Asi masih kebingungan dengan keadaan yang mendadak berubah. Ada seorang pria gagah berpakaian pengantin selaras dengannya dan memperlakukannya penuh cinta. Masya Allah, sebelumnya aku belum pernah sebaper ini. Bahkan meski Ella sama Ucup sering bertingkah mirip Romeo dan Juliet. Sesak banget nih dada. Semoga saat waktunya tiba aku juga bisa sesweet mereka pas aku dapat wanita yang aku cintai, ucap Raffi sampai berlinang air mata. "Masa iya kamu mau sama pasanganmu meninggal dulu juga?" heran Ella sambil menoleh ke Raffi. Tak beda dengan Raffi, pertemuan Randy dan Asi juga membuatnya baper. Ia sampai ingusan dan sudah berlinang air mata parah. Ya jangan." Raffi mendadak tak bisa bicara, tapi dengan segera ia menyudahinya. Amit-amit, jangan sampai ia dan pasangannya kelak menunggu meninggal dulu baru bisa romantis seperti Asi dan Randy. "Maaf, sudah membuatmu menunggu sangat lama," lembut Randy sambil membingkai wajah pucat gelap milik Asi. Di hadapannya, Asi masih menatapnya penuh terka. "Iya, ini aku pengantinmu. Hanya saja karena keegoisan orang tuaku, kita harus terpisah terlebih dahulu," ucap Randy makin sedih. Ia sampai ingusan layaknya Ella. "Namun aku janji, mulai sekarang kita tidak akan terpisah lagi," sergah Randy yang kemudian meraih tangan kiri Asi. Ia menunjukkan cincin emas yang menghiasi jari manis tangan kiri mereka. Itu salah satu benang merah mereka selain rasa sayang si pria yang begitu besar, hingga membuatnya bisa menemukan Asi lagi, terlepas dari semuanya. Tambahnya, dia juga tahu bahwa calon istrinya malah dijadikan tumbal pengantin oleh orang tuanya. Pikir Opa Helios yang kaget, sebab Randy minta dinikahkan kepadanya. "Dia pengantinku. Aku sangat bahagia," pikir Asi sangat terharu dan perlahan memeluk Randy. "Pisahin aja, Opa. Nanti Ella sama Ucup jadi pagar ayunya. Terus si Ibu Rati tetap jadi memedi," ucap Raffi bersemangat. Ella dan Ucup kompak menilik kepada Raffi. Jika yang harus mereka temani menjadi pengantin merupakan manusia, keduanya pasti ayo-ayo saja. Namun ini, pernikahan yang Randy minta bukan hanya membuat Randy bahagia, karena Asi yang awalnya sangat menyebalkan dan bahkan hilang arah, pada akhirnya juga tersenyum semeringah. Malahan, meski sama-sama berwajah pucat gelap, keduanya layaknya manusia yang dipenuhi kebahagiaan. "Tolong, makamkan kami dengan layak. Jika memang tidak bisa satu liang lahat, biarkan makam kami bersebelahan, dimanapun asal bersama-sama," mohon Randy, benar-benar santun kepada Opa Helios yang membalasnya dengan tersenyum. Randy mau-mau saja tersenyum ke semua orang di sana. Namun Randy tak melakukannya kepada Ibu Rati yang masih hidup maupun sang papa. "Kalian sudah menikah, cinta tulus kalian menjadi pengikatnya.
Lembut Opa Helios sama sangat iba kepada Asi dan Randy. Sampai detik ini, Randy yang terus tersenyum semeringah dan juga terus merangkul sekaligus menggenggam sebelah tangan Asi. Betapa jelas rasa sayang dan cinta Randy kepada Asi. Betapa kuatnya ketakutan Randy yang bisa dipastikan tak mau dipisahkan lagi dari Asi. Sebelum kalian benar-benar pergi, apakah kamu tidak ingin berkomunikasi dengan orang tuamu? Kalaupun mereka tidak mau meminta maaf, apakah kamu tidak ingin memaafkan mereka? Lembut Opa Helios. Detik itu juga, Randy menatap orang tuanya. Sang mama yang mirip gelandangan tak terawat, sementara sang papa yang jelas tak kalah tersiksa dari Ibu Rati. Aku tidak bisa memaafkan mereka, sampai kapanpun. Sergah Randy sambil terseduh-seduh menatap Opa Helios. Opa Helios yang jadi makin berlinang air mata, berangsur mengangguk-angguk. Ia sengaja menggunakan kedua tangannya untuk menghapus air mata Randy maupun air mata Asi. Asi sungguh langsung jinak hanya karena kedatangan Randy. Kemudian, Opa Helios sengaja menepuk-nepuk pundak kedua sejoli itu secara bersamaan. Tolong, balaskan dendam kami ke dukun cabul itu, mohon Randy kepada Opa Helios. Aku tidak ingin mencobanya sendiri dulu, balas Opa Helios dan membuat Randy terdiam sekaligus tanpa merenung. Di tempat berbeda, di sebuah IGD rumah sakit, tubuh kurus Randy tengah ditangisi suster penjaganya. Dua perawat yang menangani masih sibuk membersihkan darah dari punggung kepala, hidung, dan juga pelipis kanan Randy. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.